Oke, selamat siang, selamat datang di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk per siang ini kita akan bahas sedikit tentang PC200 ya. Ini ya, kita ke monitor panel ya. Ini akan bahas sistem kerja dari merger divider valve. Apa aja sih? Kita mulai dari ini ya, setiap attachment ya, kita gerakan attachment kombinasi ya, misalkan gerakan bucket, arm, boom di saat bekerja bersama-sama itu menggunakan istilah merger ya, atau dua pompa digabung menjadi satu ya untuk flow-nya ya. Nah, itu untuk membackup semua attachment, pergerakan attachment tersebut. Nah, ada juga gerakan yang di backup oleh masing-masing ya, intinya misalkan bucket, arm dan boom itu di backup oleh antara pompa depan atau pompa belakang. Nah, itu yang disebut dengan divide ya. Nah, seperti itu, dan juga track ya. Ini ada track kanan dan track kiri di backup sama masing-masing pompa tadi ya, antara P1 dan P2. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kita mengecek pressure ya. Kita cek pressure untuk P1 dan P2 nya kita dengan metode relief travel ya. Kita lakukan lock di travel ya, travel kiri dan kanan untuk mengetahui berapa nilai pressure dari P1 dan P2 nya ya. Itu kita cek nanti apakah ada deviasi pressure antara P1 dan P2. Apabila ada, berarti kita bisa lakukan adjustment ya. Besar kemungkinan ada melemahnya relief valve ya, atau two stage relief valve ya, antara pompa depan dan pompa belakangnya. Itu di bagian control valve ya, di bagian belakang ada dua, atas dan bawah. Nah, itu bisa kita lakukan adjustment di salah satu pump yang mengalami low pressure ya, atau di saat deviasi pressure antara P1 dan P2 nya lah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih cara mengetahui setiap attachment ya, gerakan boom atau bucket itu di backup sama pompa depan atau belakang sih? Nah, atau bahkan kita bisa mencek fungsi dari merger dan divider valve ini bekerja apa enggak sih? Apakah dia selalu divide atau apakah dia selalu merger? Nah, seperti itu. Kita bisa dicek dengan di monitor ya, maksudnya masuk dalam monitor, kita buka menu ya, ke 4, 1, 2, 3. Oke. Maaf, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, baru kita cek ke menu pemantauan ya. Kita masuk ke pemantauan. Nah, kita cek aja, kita kecepatan mesin dulu ya. Baru kita melari ke pump. Ini ya, kita cek tekanan pompa depan dan pompa belakang ya, seperti ini aja. Kita rendam ya, baru kita output. Nah, seperti ini. Nah, ini terbaca ya 2,8 MPa ya, atau yang di saat ini ya, di saat di mode E maksudnya, di mode E dia terbaca merger. Nah, misalkan saya gerakan seperti ini ya, saya naikkan attachment, ini saya gerakan, misalkan saya reliefkan bucket out. Nah, ini kan kedua pompa bekerja bersamaannya, ini yang dinamakan istilah merger. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana sih kerja dari divide atau si gerakan bucket itu di backup sama pompa mana sih? Nah, kita harus memakai mode, di sini mode L teman-teman ya. Kalau mode P, mode E ya, itu masih merger. Nah, kita pakai mode L untuk memantau ini ya. Saya cek. Nah, seperti ini. Nah, ini di backup sama pompa mana ya nanti ya. Kita cek untuk pergerakan gerakan attachment bucketnya. Nah, ini teman-teman, kalau untuk bucket di backup sama pompa belakangnya ada 36,7 MPa. Oke. Nah, sekarang gerakan arm. Sebentar. Untuk attachment arm di backup sama pompa
Oke. Nah, untuk arm di backup dengan pompa depan ya. Sekarang kita boom. Kita lakukan release boom. Nah, pull up. Oke, bentar ya. Nah, oke, untuk boom juga di backup sama pompa belakang. Nah, seperti itu teman-teman cara ceknya. Sekarang kita swing ya. Kita akan lakukan gerakan swing. Nah, swing di backup sama pompa depan. Nah, seperti itu. Jadi itu cara mengecek attachment ya. Mana-mana sih yang di backup sama pompa mana sih untuk setiap attachment yang bisa bakat boom, arm dan swing ya. Nah, untuk travel sudah pasti ya di backup sama pompa depan dan pompa belakangnya atau P1 P2 antara travel kiri dan travel kanannya seperti itu. Oke, jadi begini cara untuk mengecek apa ya, fungsi dari merger divider valve berfungsi atau tidak, dan juga untuk mengetahui setiap attachment itu di backup sama pompa mana aja sih. Nah, seperti itu. Nah, ini catatan ya, apabila kita sudah lakukan ini ya, pemeriksaan atau pemantauan di mode L ya. Kita misalkan gerakan di mode L, lalu kita lakukan relief boom misalkan atau relief bucket. Nah, ini harus terbaca, harus terpisah ya, di backup sama pompa salah satu saja ya. Nah, apabila dia ini apa, selalu merger ya, selalu merger atau kedua pompa ini sama-sama terbaca, berarti sistem ada problem di sistem merger divider tersebut ya, di belakang control valve ya, di blok mergernya bisa mengalami problem seperti ini teman-teman. Antah solenoidnya ya, solenoid itu ada dua ya, di sana ada dua di merger divider valve itu. Yang satunya LS, yang satunya adalah merger valve nya. Untuk solenoidnya bisa mengalami problem low resistance atau terbakar, atau pilot valve di depannya yang jam, itu bisa menyebabkan kerja dari merger divider ini bisa tergabung terus atau terpisah terus. Nah, seperti itu. Nah, itu cara mengeceknya ya, kita ukur hambatannya ya. Untuk di solenoidnya kita ukur dengan tool avometer, kita cek untuk hambatannya atau resistannya berapa di mana, di solenoid, kedua solenoid tersebut ya. Atau kita bisa di saat kita lakukan pengecekan ya, atau voltage-nya juga bisa kita ukur ada aliran atau tidak sih voltage di situ. Nah, itu bersamaan teman-teman ya. Jadi di saat gerakan merger ya, itu kedua solenoid berfungsi bersamaan, atau output voltage yang menuju ke solenoid tersebut bersama-sama. Jadi dia selalu bekerja bersama-sama. Apabila salah satu problem aja ya, untuk LS valve-nya atau untuk merger valve-nya ya bermasalah, maka akan terjadi malfungsi pada sistem hidrolik ini. Nah, seperti itu. Jadi bahayanya seperti ini teman-teman. Biasanya terjadi ya, bisa juga ini sih terjadi jam itu di pilot di main valve-nya ya. Untuk valve merger divider valve-nya itu yang jam ya, terjadi jam, entah dia scratch ya, terus terjadi jam, itu biasanya terjadi di PC 300 ya atau 400. Itu bisa mengalami pecah untuk case-nya ya, karena di saat pergerakan divide atau terpisah, spool valve akan terdorong ke kiri ya, menjadikan sistem ini menjadi merger ya, menjadi divide ya, seperti itu. Dan ketika attachment digerakkan kombinasi ya, di saat itu pompa harus kedua aliran harus tergabung ya, menjadikan dia merger. Tapi posisi spool valve ya, spool valve di main valve merger divider itu masih dalam posisi divide. Nah, di saat itu akan terjadi dorongan dari P2 ya, aliran P2 akan mengembalikan spool ya, spool valve merger tadi yang mengalami jam di saat di posisi divide, itu akan didorong oleh pressure P2 tadi, dan hentak dia akan terjadi konstan kembalinya spool valve itu akan konstan, dan bisa menyebabkan si case spool
valve mengalami broken atau pecah ya, karena hentakan dari spool valve tersebut. Nah, itu bahayanya kalau di unit PC 300 ya, biasanya seperti itu. Ya di 200 juga bisa sih, dia akan memecahkan si case pilot valve atau di depannya ya, intinya seperti itu kalau terjadi malfungsi pada spool valve merger divider itu. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu kalau untuk cara pengecekannya ya. Jadi kita di saat mode L seperti ini harus divide nya. Semua attachment ini harus divide, baik bucket, arm, boom, swing, dan travel juga pasti divide ya, harus divide. Apabila terjadi merger di saat L ya, mode L ini, berarti saya pastikan ada problem di mechanical atau electrical itu sendiri di bagian merger divider valve. Nah, seperti itu. Oke, ya mungkin itu aja untuk per siang ini bincang-bincangnya ya, semoga bermanfaat. Dan mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti bisa aja ditanyakan di kolom komentar apabila ada yang belum mengerti ya. Kita sama-sama saling belajar. Semoga channel ini selalu dukung channel ini ya. Semoga kedepannya selalu bisa memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat buat subscriber, sobat kreatif dan inovatif. Oke ya. Nah, kita lah kembali ke menu. Oke ya, mungkin itu aja. Nah, ini di perubahan modenya ya. Nah, seperti itu kita pakai mode P atau mode E, ini kita pakai untuk merger ya. Biasanya kalau unit bekerja memakai mode P atau mode E, ekonomi atau power ya, seperti itu. Untuk pengecekannya tadi kita pakai mode L ya, atau mode load, untuk mengetahui sistem kerja dari merger tersebut, merger divider valve itu normal atau tidak lah, seperti itu aja. Ya mungkin itu aja dari saya per siang ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.